berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini hari ini tepat di tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Nah, tahun ini apa sih tema yang dipilih, yang diangkat, dan bagaimana peringatan Hari HIV AIDS kali ini? Saat ini di studio saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat dari Seksi P2PM, Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya sudah bersama dengan ada Mbak Unsi dan juga Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini saya tadi sempat lihat merah putih, saya mau mengucapkan merdeka gitu. Ternyata bukan. Kayaknya bukan merah putih. dan abu-abu. Iya. Sama kayak aku ya. Cuman aku, oh iya sama dong kita ya. Oh kompak dong. Aduh, nggak sengaja, dan ternyata ini memang terus itu di baju itu juga ada lambangnya apa itu ya? Germas. Terus yang satunya adalah Komisi Penanggulangan Penanggulangan AIDS Sidoarjo. Oh, Kabupaten Sidoarjo. Oke. Nah, ini dia ya, kita ngomongin tentang Hari AIDS Sedunia hari ini. Oh ya, yang penasaran silakan, yang lagi dengarkan lewat streaming bisa gabung langsung, geser juga ke YouTube Suara Sidoarjo Live atau di Facebook LPPL Suara Sidoarjo, kita live juga ya. Enak kalau mendengarkan sambil nonton juga gitu ya. Jadi bisa lebih lebih bisa menghayati. Waduh, menghayati apa gitu coba. Oke deh. Nah, ini kita ngomongin tentang Hari AIDS Sedunia. Kalau tahun ini, tahun 2020, temanya apa sih? Temanya kalau untuk tahun 2020 itu ini Mbak Ayu yang mana? Mbak Unsi yang mana? Oke. Yang ini Unsi, yang ini Ayu. Iya. Oh. Oke Ayu deh. Unsi. Mbak Unsi yang ada di sebelah kanan ini, dan Mbak Ayu. Oh ya, temanya apa nih Mbak Ayu? Temanya perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas 10 tahun menuju akhir AIDS 2030. Oke, sampai 2030 ya. Iya. Apa sih makna dari tema ini sebetulnya? Harapannya nanti untuk kita mengakhiri epidemi AIDS ini, semua pihak ikut berkolaborasi. Makanya temanya strengthen collaboration ya. Kemudian kita mentargetkan akhiri AIDS 2030. Harapannya nanti di tahun 2030 sudah tidak ada kasus AIDS lagi. Tidak ada yang, kalaupun misalkan kan HIV ini kan memang seumur hidup ya, tapi tidak sampai jatuh ke kondisi AIDS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi kasus HIV/AIDS dari ibu ke anak. Seperti itu sih maknanya untuk temanya kali ini. Oke. Peringatan Hari AIDS ini kan sebetulnya sudah lama ya. Kalau saya tahu kan udah dari tahun berapa ya, kalau tidak salah yang pertama kali itu kan di tahun 1988 ya. Nah, pasti apakah ini akhirnya dari setiap tahun kan punya tema masing-masing dengan sesuai dengan target dan kondisi yang ada. Apakah ini berarti memang sampai saat ini HIV/AIDS ini juga masih menjadi penyakit yang memang ini masih istilahnya kayak jadi momok gitu ya? Betul. Atau gimana nih Mbak Unsi? Kalau untuk tahun 2020 ini sebenarnya kita ambil hikmah dari pandemi COVID ya. Lebih ke COVID ya. Ya, yang pertama memang jumlah kunjungan ke layanan kesehatan kita menurun. Akhirnya jumlah orang yang dites juga menurun. Cuman kalau dulu itu kan HIV itu stigmanya sangat luar biasa ya, ada orang HIV positif kemudian udah dijauhin gitu ya, dikucilkan. Tapi sekarang itu sudah beda lagi. Karena sekarang orang yang dites HIV dengan di rapid COVID, ketika HIV-nya positif, COVID-nya negatif, itu alhamdulillah, bukan mereka COVID lebih kan, bersyukur. gitu. Jadi stigmanya HIV sudah menurun gitu loh. Karena COVID ya. Ambil hikmahnya kayak gitu. Jadi memang untuk stigmanya HIV sudah ya alhamdulillah sudah lebih
turun lagi. Sekarang juga banyak orang yang sudah bisa bergaul dengan orang-orang HIV, karena kan orang HIV kan ya sama aja dengan kita, bisa hidup seperti biasa gitu. Berarti tes itu bisa langsung ketahuan juga ya ini untuk Iya, HIV/AIDS-nya. kita kalau di Kabupaten One Sidoarjo day kita one day service. service. Oh, Jadi oke. hari itu tes, hari itu bisa diketahui. Oke deh, baik. Nah, tapi perkembangan sejauh ini dari grafik ya untuk menekan angka persebaran penyakit HIV/AIDS itu kalau Sidoarjo sampai hari ini gimana? Ada penurunan nggak sih? Kalau penurunan temuan tahun ini insya Allah menurun. Karena tapi justru itu report yang jelek secara surveillance. Kenapa kok bisa gitu, Mbak Un? Iya, karena kita harusnya kalau di HIV itu saya berani, saya sehat. Artinya apa? Berani tes sehingga dia bisa tetap sehat. Kalaupun mau positif mau negatif kayak gitu. Nah, sedangkan tahun ini kita temuannya jumlahnya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang secara kumulatif sampai bulan September 2020 kita di Kabupaten Sidoarjo kita sudah menemukan 3.777. Itu mulai dari awal ya tahun 2001 sampai sekarang total di Kabupaten Sidoarjo ada segitu. Sedangkan estimasi di Kabupaten Sidoarjo kita ada ODA itu harusnya 5.226. Jadi masih belum semuanya ketemu istilahnya kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan orang nggak berani tes, kita nggak ada yang mau tes ya, kita nggak nemukan yang baru sehingga tidak bisa cepat diobati, jatuh ke AIDS malah lebih bahaya lagi kayak gitu. Oke, Mbak Ayu ada yang mau tambahkan kali nih, Mbak? Ya mungkin karena penemuannya rendah itu karena juga kunjungan di puskesmas, kunjungan di layanan yang selama ini banyak itu akhirnya menurun. Apalagi kalau di Sidoarjo itu kan bumil dan pasien TB itu wajib dites HIV. Mungkin karena sekarang ibu hamil juga sudah menurun sekali untuk ke puskesmas karena ya ini pandemi COVID ini yang mempengaruhi akhirnya kunjungan kita sedikit, temuan kita juga sedikit. Juga sedikit juga ya, tapi belum tentu itu bisa dikatakan bahwa aman dari HIV/AIDS ya. Iya. Oke, baik sahabat Suara Sidoarjo. Kita masih bahas tentang peringatan Hari HIV/AIDS ya. Ini Anda yang mau gabung pagi ini silahkan bisa manfaatkan telepon kami di 031-896-1514 atau WA di 0821-326-4109. Yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live, boleh komentar juga, boleh ikutan sharing juga di kolom chat YouTube Suara Sidoarjo Live, dan bisa inbox juga ke Facebook Suara Sidoarjo ya. Pagi ini kita masih bersama Mbak Unsi dan juga Mbak Ayu dari seksi P2PM Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Nah, kalau hari di tahun 2020 sendiri ini kan peringatannya sendiri, peringatan Hari HIV/AIDS-nya ada nggak sih sebetulnya? Ya. Apa ada kegiatan-kegiatan gitu untuk dalam peringatan Hari HIV/AIDS sendiri? Ya, sebenarnya kalau misalnya kegiatan kita di awal tahun sudah berencana ada. Dari Berencana ya. Iya, betul. Tiba-tiba di tengah tahun kita ada pandemi, jadi itu ada acara kita mungkin tidak bisa dilaksanakan. Jadi selama Hari AIDS Sedunia yang 2020 ini di Sidoarjo kegiatannya ada semacam giveaway, jadi yang online saja. Cuman ini ada kegiatan yang difasilitasi KPA juga, Komisi Penanggulangan AIDS juga dari dana daerah, ada lomba tingkat SMA yang sekarang lagi final di Sun City. Oke, itu lomba apa dan kenapa SMA nih? Jadi lombanya ini lomba kelom pencapir ya di tingkat SMA. Harapannya kalau sesuai dari panduan kita harusnya kan memberikan penyuluhan atau edukasi tentang HIV/AIDS ini lebih dini. Nah, sasaran kita kan kalau bisa remaja gitu kan. Nah, ini yang dipilih sasarannya teman-teman dari SMA kayak gitu. Oke. Nah, ini dia. Sebetulnya kalau membahas tentang edukasi ya, Mbak Unsi dan juga Mbak Ayu, apa sih yang biasanya diedukasikan ke masyarakat? Apakah kalau tadi kan SMA gitu ya, edukasi ini apakah khusus ke remaja atau masyarakat umum tuh juga diedukasi? Terus apa sih perbedaan atau ada pola komunikasi atau edukasi yang berbeda di setiap kalangan masyarakat sendiri tentang HIV/AIDS?
Kalau sebenarnya untuk edukasi itu kita juga sudah menyeluruh. Jadi dari teman-teman puskesmas yang di Sidoarjo itu juga sudah masuk ke sekolah, terus masuk ke ibu-ibu PKK, masuk ke pesantren begitu. Untuk pola edukasinya sih sebenarnya sama, pada intinya sama. Cuma mungkin dari penyampaian kalau untuk kita ke yang lebih dewasa atau misalkan masuk di kecamatan atau ibu-ibu PKK, kita lebih menekankan jangan ada diskriminasi, lebih ke situ karena kan lebih ke masyarakat. Tapi kalau untuk yang di SMA kita lebih menekankan cara penularan HIV itu lewat apa sih? Karena teman-teman mungkin adik-adik SMA, adik-adik di sekolah atau di pesantren itu sekarang kan lagi boomingnya coba mencoba. Nah itu yang mungkin yang lebih kita tekankan. Terus juga kalau edukasi secara keseluruhan sih kita juga lebih menekankan untuk ibu hamil, untuk pasien TB dan untuk masyarakat segera tes, berani tes, intinya seperti itu. Karena kadang kan kalau yang sebelum pandemi tes HIV tuh sangat ditakutkan, apalagi untuk ibu hamil. Akhirnya mereka lebih baik tidak ke puskesmas untuk menjalankan tes, padahal itu sangat perlu untuk kita, apalagi kan kita tidak tahu kita terinfeksi atau tidak. Jadi ingat temanya HKN kemarin ya, preventif dan edukatif. Betul. Oke. Salah satunya itu. Oke. Ya, baik. Nah, sahabat, ini sebelum saya lanjutkan lagi untuk berbincang dengan narasumber kita, saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Yuk, ono obat ngelu ta yuk? Ono, Cak. Sopo sing loro sih? Aku yuk, sirahku ngelu. Berobat nang puskesmas ditolak gara-gara kartu JKN kisku gak aktif. Ono apa Cak kok ketokane sumpek ngono merengut ae. Kok iso gak aktif? Kenapa? Kene lho cerita karo awak dhewe. Soale kartu JKN kisku ya padha gak aktif mergo telat bayar iurane. Lho, Cak, kok podo gak aktif kartu JKN kise? Kok podo ketinggalan info iki? Padahal gampang lho carane ben aktif kartu JKN kise. Nang pasar tuku gula pasir, nggak lali mleper jajan pukis. Bapak-bapak ojo kuatir, iki lho ono program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Program apa iku yuk? Ngene lho Cak, programe iku. Alhamdulillah saiki BPJS kesehatan iku ono program jenenge program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS. Pean-pean iki podo bayar tunggakan 6 bulan ditambah iuran bulan iki, bari bayar langsung iso aktif, iso digawe ning puskesmas. Mari ngono, sisa tunggakane iso sampean cicil, gampang to, Cak. Bener iku yu. Aku inginane mari nyoba daftar nang BPJS Kesehatan. Ngene lho syaratnya Cak, pesertane golongan pekerja bukan penerima upah sing duwe tunggakan luwih saka 6 bulan. Program relaksasi tunggakan iuran JKN KIS iki mulaine Juni sampai Desember 2020. Carane peserta wajib bayar tunggakane 6 bulan ditambah iuran wulan iki supaya status kartu JKN KIS aktif. Lah sisa tunggakane iso dilunasi kabeh utawa iso cicil sampai Desember 2021. Peserta sing arepe melu program iki kudu daftar dhisik, Cak. Iya, Cak.
daftare iso nggawe HP. Pean download aplikasi Mobile JKN utawa langsung telepon ning BPJS Kesehatan Care Center 1500. Iki baru jenenge program solusi bersama. Nang pasar larangan tuku ketan, mlaku mlipir kecemplung kali. Rah usah kuatir ono BPJS Kesehatan. Bayar iuran ojo sampai lali. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilbuk langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilbuk bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilbuk Sidoarjo 2020. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Untuk info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawu RT 03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Dialog Kesehatan. Kali ini kita membahas tentang peringatan Hari HIV/AIDS. Dan kita masih bersama dengan Mbak Unsi ya, dan juga Mbak Ayu dari seksi P2PM. Kita sebelum melanjutkan, saya bagi waktu dulu ke redaksi. Karin? Iya, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari... Sebentar. Kedengeran nggak? Dengeran ya. Dari WhatsApp redaksi, yang pertama dengan Ibu Catherine di Gedangan. Permisi ibu-ibu narasumber, mau bertanya. Saya pernah tes HIV, yang tes pertama ini hasilnya negatif.
dan tes kedua ini hasilnya reaktif. Apakah hasil itu benar sudah dinyatakan aktif HIV atau bagaimana? Kemudian yang kedua dari Mas Andika Putra di Balung Bendo. Selamat pagi ibu-ibu narasumber, kalau HIV bisa tertular sama COVID-19 nggak ya? Walaupun virus HIV yang ada di tubuh ini sudah tidak terdeteksi lagi. Oke, baik. Kalau HIV/AIDS itu ada reaktif juga istilahnya ya? Ya jadi ini menarik ya pertanyaannya. Kalau reaktif itu istilahnya positif, tapi kita untuk HIV ini kita menggunakan pemeriksaannya rapid 3 metode. Nah masing-masing itu reaktif kayak gitu. Nah kalau misalkan tiga-tiganya ini sudah reaktif, nah itu dinyatakan positif. Kayak gitu. Jadi ada, makanya cuman ini tadi yang pertanyaannya dari Ngedangan ya, mungkin nanti bisa dikasih tahu tesnya di mana. Kalau misalkan dia tesnya sudah di Puskesmas Kabupaten Sidoarjo, insya Allah sudah sesuai dengan standar metodenya Kemenkes 3 metode. Tapi kalau misalkan tesnya nggak tahu itu bentuknya screening atau apa, saya kurang tahu itu sudah sesuai standar apa enggak sesuai 3 metode tadi. Tapi kalau misalkan sudah sesuai standar yang di Puskesmas positif, ya berarti memang dia sudah aktif HIV, maksudnya positif HIV kayak gitu. Oke, baik. Nah ini tapi kalau Puskesmas Sidoarjo sudah ini ya, sudah apa? Sudah bisa semua ya untuk tes ini ya. Oke, baik. Terus ada Mas Andika di Balong Bendo tentang HIV bisa tertularkan COVID gitu ya? Gimana tuh? Bisa. Tertularkan itu gimana maksudnya, Rin? Coba Rin diulang lagi Rin pertanyaannya. Iya, jadi pertanyaannya, kalau HIV ini bisa tertular sama COVID-19 nggak ya? Jadi mungkin orang yang sudah terkena HIV ini meskipun sudah tidak terdeteksi lagi di tubuhnya, apa bisa tertular dengan COVID-19? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget ya? Iya. Jadi gimana kalau misalkan HIV dan COVID ini memang sama-sama virus, sama-sama virus RNA juga, cuman beda virus gitu loh. Jadi misalkan kayak saya dan Mbak Ayu ini beda gitu kan. Kalau misalkan orang itu sudah HIV positif, kemudian ya malah risiko tertularnya malah tinggi banget gitu loh. Karena apa? Orang dengan HIV/AIDS bisa jadi kan kekebalan tubuhnya dia tertekan karena virus HIV ini tadi, apalagi kalau dia nggak minum obat gitu kan ya. Nah, kalau misalkan daya tahan tubuh sudah tertekan, ada virus lagi masuk, itu malah lebih gampang tertular. Maka dari itu waktu awal-awal pandemi kita juga kita share ke Oda bagaimana dia harus jaga daya tahan tubuh, dia harus tetap pakai masker, batasi kunjungan ke layanan, kalau misalkan ke layanan ya seperlunya aja kayak gitu. Jadi bisa banget. Karena kalau COVID ini kan siapapun bisa terserang ya, apalagi nih kondisi pandemi kayak gitu. Iya. Oke, baik, silakan yang lain di belakang Mas Andika juga ingin bergabung, saya tunggu ya, bisa WhatsApp juga di 0821326409. Saya ditemani Karina Putri pagi ini bertugas ya. Nah, Mbak Ayu dan juga Mbak Unsi ini kan tadi yang menarik juga, selain mungkin tadi faktor edukatif ya kepada generasi muda atau remaja. Nah, terus juga ada ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil ini gimana? Apakah ini prosesnya seperti apa sih gitu? Kalau untuk ibu hamil? Iya. Jadi kalau untuk di ibu hamil ini kita ada program namanya PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Kalau misalkan PPIA ini sebenarnya bukan hanya HIV ya, ini kita ada triple eliminasi, ada 3 hal yang mau kita eliminasi penularan dari ibu ke anak. Satunya HIV, kedua hepatitis, ketiga sipilis. Nah 3 penyakit ini beresiko berpotensi menular dari ibu ke anak, tapi bisa dicegah. Jadi kalau misalkan dulu tuh kan orang mesti bilang, oh ini ibunya HIV, anaknya pasti HIV. Sekarang nggak berlaku. Karena orang ibu atau wanita hamil itu memang berpotensi menularkan ke anak, tapi itu bisa kita tekan prosentasenya. Ya sekarang itu banyak sekali bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu ODA, tapi dia negatif HIV-nya. Nah itu nanti masuk di program PPIA itu. Kita maunya kayak di negara-negara tetangga ya, jadi kayak misalkan Malaysia, Thailand itu sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah tidak ada bayi yang dilahirkan positif HIV dari ibu ODA kayak gitu. Kalau untuk teknisnya sama. Jadi kalau misalkan kunjungan ANC ya, kunjungan periksa hamil rutin itu nanti kalau di puskesmas atau di rumah sakit yang bisa tes HIV itu biasanya
langsung dites dengan segala macam program itu tadi, langsung dites 3. Itu pada saat kehamilan usia? Kalau kita mau bicara tentang PPIA itu paling bagus itu pada awal trimester pertama ya. 1 sampai 3 bulan ya. Itu idealnya trimester. kalau untuk HIV dan sekalinya. Karena apa? Salah satu metode mencegah penularan dari ibu ke anak ini kan ibu yang ditemukan positif segera diobati. HIV kan sekarang ada obatnya ya, antiretroviral. Nah, ketika dia pengobatan paling enggak minimal 6 bulan ARV tadi, ibu hamil ini dia sudah sangat menurunkan resiko pada saat kehamilan dan persalinan. Ibu hamil yang ARV sudah minimal 6 bulan ini malah nanti kalau misalkan diperiksa virusnya tersupresi, dia bisa milih dia mau melahirkan secara normal atau sesar, enaknya gitu. Maka dari itu disarankan untuk pemeriksaannya di awal bulan. Di awal kehamilan ya, trimester awal kehamilan ya. Boleh usia baru 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan langsung aja periksa gitu ya. Betul. Oke, baik. Iya, silakan yang mau gabung lagi. Ada yang gabung lagi, Karin? Iya, saya ke redaksi dulu lagi ya. Silakan Karin. Ini ada 2 pertanyaan dari Ibu Aprilia di Sukodono. Yang pertama, apakah HIV bisa ditularkan melalui sikat gigi dan berapa lama virus bertahan di seluruh area tubuh manusia tanpa adanya CD4? Kemudian yang kedua ini dari Digdia di Krembung. Swab test yang ingin tahu ada atau tidaknya virus corona di dalam tubuh bisa juga digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya virus HIV di dalam tubuh, tidak? Oke, tadi udah dijelaskan ya di awal kalau swab bisa langsung ketahuan juga ya. Kalau swab ini kalau kan swab untuk mengetahui virus COVID-19. Jadi kalau untuk digunakan untuk mengetahui ada HIV atau enggak itu tidak bisa. Karena berbeda. Beda ya? Iya, berbeda. Dan kalau swab test itu biasanya paling lama 3-4 hari. Begitu. Tapi kalau HIV, kalau yang di Kabupaten Sidoarjo ini kita menggunakan dengan 3 metode rapid test. Jadi itu yang bisa diketahui hari itu juga gitu. Jadi swab tidak bisa untuk mengetahui adanya virus HIV, tapi cuma untuk bisa mengetahui adanya virus COVID-19. Oh iya, oke. Ini menjawab pertanyaannya Mbak Aprilia tadi ya. Bukan ya, Mbak Digdia ya tadi ya. Digdia di Krembung. Oke, terus ada Mbak Aprilia di Sukodono tadi ya. Bisa nggak sih tertular lewat sikat gigi? Bisa nggak? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Kalau kita bicara HIV ini kan kepanjangannya ini ya emang susahnya bahasa Inggris ini lah ya. Jadinya Human Immunodeficiency Virus. Jadi di situ ditekankan di awal tuh kita human. Kenapa dinamakan kayak gitu? Karena virus HIV ini cuma hidup di sel manusia, sel tubuhnya manusia. Jadi ketika dia keluar dari tubuh manusia, dia sudah tidak berpotensi lagi menularkan HIV, apalagi orangnya ini sudah minum ARV gitu ya, yang adanya itu tadi. Seperti itu. Oke. Baik, terus CD4 tadi? CD4. Kalau untuk CD4 ini ya memang ini jadul ya. Kalau dulu itu orang HIV itu dievaluasi pengobatannya itu pakai pemeriksaan CD4. Oke. Sekarang apa sudah itu tidak bedanya? relevan. Kenapa? Karena kalau pemeriksaan CD4 ini dia menghitung sel kekebalan tubuh, tidak spesifik ke virusnya. Bisa jadi bukan karena HIV-nya kan, macam-macam kalau sel kekebalan tubuh. Nah sekarang yang digunakan tuh tes viral load, jumlah virus yang ada di dalam tubuhnya, seperti itu. Kalau sekarang sudah kita sudah jarang banget pakai CD4, kita pakainya viral load. Ya ini metodenya PCR sama kayak pemeriksaan COVID. Kayak gitu. Cuman bedanya kalau misalkan COVID kan negatif, kalau HIV ini tidak terdeteksi. Kalau misalkan tidak terdeteksi ini bukan akhirnya orang ini negatif HIV, tidak, tapi virusnya bisa ditidurkan, istilahnya kayak gitu. Oke, baik. Oke deh, nah sahabat, semakin menarik ya perbincangannya. Tapi kayaknya dari pertanyaan-pertanyaan ini udah pada paham nih tentang HIV/AIDS ya, mudah-mudahan begitu. Nah, nanti kita akan lanjut lagi untuk berbincang. Waktunya saya jeda dulu sebentar, kembali untuk beberapa informasi yang akan lewat. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Duh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Waduh, alon-alon Cak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli.
Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4 dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akte kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah. Helm tak umbah. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita masih membahas peringatan Hari HIV/AIDS sedunia hari ini ya, tepat di tanggal 1 Desember. Masih bersama dengan Mbak Unsi dan juga Mbak Ayu dari Seksi P2PM Dinkes Kabupaten Sidoarjo. Nah ini kita kalau sebentar saya sampai lupa. Ini tadi ada yang menanyakan juga di WhatsApp ya, WhatsApp jalur pribadi kalau yang ini namanya. Ada yang lagi nonton terus pengen ikutan sharing ya. Saya ingin sapa dulu Abdul Kohar yang ada di Surabaya sebetulnya tapi lagi nonton di YouTube ya. Kalau mau nanya, kalau sebetulnya mau mengetahui kita itu ada HIV/AIDS itu apakah juga ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan gitu sebelum kita periksa? Boleh ditanggapi dulu? Ada. Kalau HIV/AIDS itu tanda-tandanya salah satunya mungkin diare terus-menerus. Meskipun sudah diobati sampai 1 bulan dia tetap diare. Terus tanda yang kedua sariawan. Jadi di mulutnya itu banyak sekali sariawan. Bisa juga dengan batuk di malam hari atau mungkin dia belum tahu kalau dia TB, tapi ketika di malam hari batuk, keringat dingin itu juga yang nggak sembuh-sembuh. Yang nggak sembuh-sembuh sudah diobati. Dan sudah beberapa kali dokter mungkin sampai 1 bulan 2 bulan. Nah itu salah satu tanda-tanda dari HIV/AIDS begitu. Mungkin bisa juga ada yang tidak ada tanda-tandanya gitu, ketika virusnya dan daya tahan tubuh ini masih bekerja dengan baik, jadi lebih baikkan daya tahan tubuhnya. Tapi kebanyakan kalau pasien-pasien kami itu sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu. Ya, cuman kalau misalkan untuk HIV nih kita nggak perlu nunggu ada tanda ya seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan ada orang diare wah HIV itu nggak bisa karena memang sama kayak COVID, HIV nggak bisa dilihat. Kalau mau tahu HIV atau tidak satu-satunya harus tes lab itu aja. Tes lab itu dari darah tadi ya. Oke. Semudah itu kok. Oke deh, baik. Jadi dari apa? Harus cek apa ya istilahnya ya, kayak ya, dari donor darah itu juga bisa nggak sih kita mengetahui ada HIV/AIDS nggak sih di dalam tubuh kita, itu ketahuan nggak? Kalau dari donor darah ya bisa, karena di PMI itu sudah ada metode screening untuk HIV atau tidak, mereka pakai metode NAT. Jadi kalau misalkan ada HIV atau tidak nanti biasanya dikasih tahu dari itunya kayak gitu. Oke, baik, ada pertanyaan lagi ya. Saya ke Karin dulu di redaksi. Ya Karin. Iya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ayu Ida di Bucanganom. Permisi, orang yang terkena sifilis kan belum tentu terindikasi positif HIV. Dan yang saya bingungkan itu apakah gejala HIV itu pasti dapat menimbulkan sifilis? Soalnya saya bingung karena gejala HIV itu sama seperti gejala penyakit pada umumnya dan itu yang saya rasakan. Namun sampai saat ini saya belum merasakan terkena sifilis. Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Mas Fajar di Lebo.
Selamat pagi ibu-ibu narasumber, saya ingin bertanya. Untuk penggunaan alat one step atau alat tes cepat HIV itu kan jangkanya 3 bulan sesudah paparan, lalu dilanjutkan ke 3 bulan berikutnya untuk dicek lagi. Pertanyaannya, berapa kali kita melakukan tes tersebut hingga kita yakin terhadap hasilnya yang didapat? Oke, nah ini kayak kalau melihat sekarang itu orang sudah mulai ini ya, sudah mulai aware lah ya. Apa yang maksudnya dia itu kalau dulu kan disembunyikan gitu ya, nggak mau lapor gitu, sama dengan kasus-kasus narkoba mungkin ya diem aja, nggak mau melaporkan. Ini sekarang kayaknya memang edukasi ke masyarakat ini sudah mulai ini ya, mau untuk sharing gitu. Ini gimana ya tentang sifilis itu? Sifilis berarti HIV kah atau gimana? Iya, jadi untuk sifilis ini kan salah satu jenis penyakit infeksi menular seksual ya. Kalau misalkan secara program kesehatan ini, kalau misalkan ada penyakit orang dengan penyakit IMS atau infeksi menular seksual tadi, memang biasanya kita periksa HIV sekalian. Bukan berarti kalau misalkan dia sifilis sudah pasti dia kena HIV, belum tentu tapi ya. Harus dites. Kalau misalkan negatif ya kita bilang negatif kayak gitu. Tapi juga tadi kan bingungnya gejalanya hampir sama, enggak, cuman cara penularannya sama. Takutnya dia enggak cuman tertular sifilis, tertular HIV juga, maka dari itu memang harus diperiksa kayak gitu. Tadi sudah dibilang Mbak Ayu kalau misalnya memang gejalanya HIV ini enggak bisa saklek, oh kalau ada gejala ini sudah pasti HIV, enggak. Maka dari itu kalau misalkan memang mau tahu dia sifilis dan HIV juga kah, ya memang harus diperiksa kayak gitu. Oke. Ya, ini Bu Ayu ya, periksa dulu aja deh ya, lebih baik ya. Jadi terka-terka sendiri, nyari-nyari info-info sendiri daripada bersalah ya. Oke, ada Mas Fajar di Lebo tadi ya tentang pemeriksaan apa tadi, one step ya? Iya. Itu gimana ya? Sebenarnya kalau one step itu memang pemeriksaan HIV. One day service kayaknya, bukan one step ya. Kayak merek ini one step, ini mereknya kayaknya. Oh gitu. Iya. One day service kalau kita bilang, karena hari itu periksa, hari itu juga diketahui hasilnya seperti itu. Kalau misalkan untuk 3 bulan setelah terpapar lah ya, terpapar, periksa ini berarti untuk orang-orang yang memang beresiko tinggi. Jadi mereka ini mungkin ada kegiatan yang memang resikonya nanti ke HIV seperti itu. Memang 3 bulan sekali harus dites. Jadi tapi ini khusus untuk orang-orang yang memang beresiko tinggi tertular HIV dan mereka masih melakukan kegiatan tersebut. Untuk sampai kapannya kita bisa evaluasi di 1 tahun, selama 1 tahun ini 3 bulan sekali. Kalau sudah selama 1 tahun di 3 bulan sekali ini tidak terdeteksi HIV, mungkin bisa setahun sekali untuk berikutnya. Beda lagi kalau dia sudah berhenti ya dengan aktivitas yang berisiko tadi. Karena kita tahu untuk HIV ini kan menularnya cuma 3, dari hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, sama dari ibu ke anak gitu. Jadi kalau misalkan sudah berhenti dari aktivitas seksual berisiko, kemudian penggunaan jarum suntik bersama ini sudah istilahnya aku sudah berhenti, kemudian 3 bulan tes negatif, ya sudah gitu. Kecuali kalau misalkan tes habis itu gitu lagi, ya tetap harus tes lagi gitu. Tergantung dari apa yang dilakukan ya. Oke, baik. Ya, ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pagi ini. Nah, Mbak Unsi dan juga Mbak Ayu, ini kalau kita ngobrolin tadi kan di awal kita membahas tentang peringatan Hari HIV/AIDS ya sedunia tahun 2020. Ini ada target sampai 2030 gitu ya. Berarti akan ada kampanye-kampanye terkait HIV/AIDS, sudah ada programnya kah selama menuju dari istilahnya baru dibilang besok ya 2021 ya sampai 2030, kan agak panjang. Ini dalam waktu dekat apa sih yang masih akan menjadi concern dari teman-teman dari seksi P2PM sendiri? Ya kalau kita concern, kita sekarang lagi marak kita sosialisasi stop ya. Kita jargonnya yang akan kita gunakan selanjutnya yaitu stop
Suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Stop gini ya. Stop. Nah, makanya temanya kan merah biar stop gitu ceritanya. Kalau nggak salah yang sebelumnya aku pernah lihat, tapi itu jari-jarinya tuh itu warna-warni kan? Iya, ABCDE. Oh, gitu. Cara-cara pencegahan HIV biasanya kita pakai biar gampang ABCDE, A absen dari kegiatan beresiko kayak gitu. Kemudian B-nya itu apa ya? Sampai lupa soalnya itu udah jargon lama ya. Udah jargon lama dan itu warna-warni memang ya. Iya. Kalau sekarang lebih dipilih stopnya tapi ininya merah gitu ya. Kalau Atau stop ini kita dia pakai jari ini ya biar stop. Nggak bukan warna-warni gitu ya. Karena sudah merah maksudnya biar merah stop gitu gitu ya. Stop gitu merah gitu ya. Kalau dulu memang ada yang pita, ada yang memang ada logo masing-masing dari huruf ini tadi kayak gitu. Sekarang enggak ya, udah stop aja. Apalagi yang sekarang ini suluh, temukan, obati, pertahankan. Suluh ya. Suluh itu. Jadi lebih banyak orang tahu tentang HIV, harapannya lebih banyak orang yang mencegah tertular HIV. Oh, kayak penyuluhan gitu ya. Suluh ya istilahnya. Dapat aja ya. Suluh, temukan, obati, pertahankan. Oke. Jadi kalau sudah sampai di S aja ya, sudah bisa di apa? temukan ya? Iya, temukan. Oh, jangan sampai ditemukan gitu loh ya. Kalau bisa sampai S aja dulu. Kalau bisa sudah, maksudnya segera ditemukan, jangan sampai tunggu besok-besok sudah kondisinya sudah drop banget gitu. Segera tes lab tadi kalau misalkan merasa beresiko atau merasa ada gejala, segera tes lab aja. Oke itu deh. yang artinya temukan. Itu dia. Itu yang akan jadi program ke depan ya. Iya, betul. Oke, baik. Ini karena tidak terasa sudah di sesi akhir ya waktu ya. Sudah 1 jam. Jadi apa nih sekali lagi pesan atau himbauannya juga untuk masyarakat Sidoarjo terutama? Siapa dulu? Mbak Ayu dulu deh, boleh? Oke. Untuk warga Sidoarjo, stop diskriminasi kepada ODA yang jelas. Dan saya berani, saya sehat, berani tes, berani minum ARV misalkan memang ditemukan positif, dan pertahankan itu, jangan sampai lolos follow up hingga semuanya ODA di Sidoarjo sehat gitu. Oke, amin. Mbak Un sih, silakan. Harapannya sama ya, kita berharap kebaikan buat kedepannya. Semoga HIV ini memang benar-benar kita bisa kendalikan dan kita bisa mengakhiri AIDS 2030. Nggak ada lagi bayi yang lahir positif HIV di Kabupaten Sidoarjo. Di Indonesia ya seumumnya, tapi khususnya di Sidoarjo memang kita nggak ada lagi bayi yang positif HIV. Mungkin itu aja. Amin. Saya berani, saya sehat. Gimana? Saya berani, saya sehat. Sehat dimulai dari saya. Beda ya? Betul. Bener ya? Sama aja. Sama aja ya. Oke deh. Baik. Nah, sahabat, demikian perbincangan kita. Terima kasih Mbak Unsi dan juga Mbak Ayu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman lagi untuk kita semua, bermanfaat untuk yang lagi mendengarkan juga. Dan menjadi barokahnya untuk yang berbagi ilmu juga dan edukasi ini ya. Sukses selalu, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, peringatan Hari HIV/AIDS yang sudah kita bahas di program Dialog Kesehatan pagi ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Seksi P2PM Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saat ini Kamsar, saya harus break dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bergabung bersama radio di kabupaten kota lainnya di Jawa Timur dalam program update COVID-19, Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today. Saya hadirkan menemani Anda beraktivitas pagi ini ada Amanda dan